Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rismada Pramudita dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oslo. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai faktor-faktor pembatas sedimentasi. Tanpa basa-basi, yuk kita langsung materi. Faktor-faktor pembatas sedimentasi. Faktor-faktor yang dapat membatasi sedimentasi antara lain kedalaman perairan, kecepatan arus, topografi bawah laut, pola iklim, ukuran dan bentuk partikel, konsentrasi partikel. Sedimentasi adalah proses pengendapan bahan yang terbawa oleh air, angin, atau geyser. Proses sedimentasi dapat terjadi karena adanya pelapukan batuan, erosi, dan transportasi. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sedimentasi. Yang pertama ada iklim. Intensitas hujan dapat menyebabkan erosi yang memicu sedimentasi. Lalu ada topografi. Topografi bawah laut dapat mempengaruhi tipe sedimen yang terakumulasi. Ketiga, karakteristik tanah. Karakteristik tanah dapat mempengaruhi sedimentasi. Selanjutnya ada vegetasi penutup tanah. Vegetasi penutup tanah dapat mempengaruhi sedimentasi. Lalu tata guna lahan. Tata guna lahan dapat mempengaruhi sedimentasi. Selanjutnya ada fisika kimia sedimen. Fisika kimia sedimen dapat mempengaruhi pengendapan sedimen. Selanjutnya ada dinamika air. Gerakan air di sekitarnya dapat mempengaruhi pengendapan sedimen. Sedimentasi sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sedimentasi air, sedimentasi angin, dan sedimentasi geyser. Selanjutnya kita akan membahas sumber sedimen. Sumber sedimen dapat berasal dari pelapukan batuan, erosi sungai, dan debu atmosfer. Pelapukan batuan. Sedimen dapat berasal dari pelapukan batuan oleh air atau angin. Butiran-butiran hasil pelapukan mengendap secara berlapis-lapis. Semakin lama, endapan tersebut akan semakin tebal dan padat. Selanjutnya ada erosi sungai. Erosi dari lereng dan alur sungai yang berpindah-pindah menghasilkan banyak sedimen. Sungai memindahkan sedimen ke hilir. Sedimen diendapkan di delta sungai alami dan dataran banjir. Selanjutnya, debu atmosfer. Debu global yang jatuh dari atmosfer dapat menghasilkan tingkat akumulasi sedimen 1 mm atau lebih per kiloyear. Selanjutnya ada klasifikasi sedimen. Sedimen litogenik berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya. Sedimen biogenik tersusun dari sisa-sisa organisme laut. Sedangkan sedimen hidrogen terbentuk ketika material yang terlarut dalam air mengendap dan membentuk partikel padat. Selanjutnya ada sedimen kosmogenik yang berasal dari sumber luar angkasa. Sedimen dapat ditemukan di dasar hampir setiap badan air, seperti sungai, anak sungai, danau, dan di seluruh lautan. Di sini ada gambar yang menjelaskan transportasi sedimen yang bisa kalian lihat langsung di video. Selanjutnya kita akan bahas morfologi sedimen. Morfologi sedimen adalah bentuk dan ukuran partikel sedimen. Sedimen adalah material yang mengendap di permukaan bumi dan dapat berupa pecahan batu, mineral, dan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Ukuran partikel sedimen. Partikel sedimen dapat berukuran dari yang besar, boulder, sampai yang sangat halus, koloid. Sedimen dapat berukuran sekecil butiran pasir atau sebesar bongkahan batu. Klasifikasi sedimen berdasarkan tenaga pengangkut ada 3. Yang pertama, sedimen akuatis, yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga air. Lalu sedimen aeolis atau aeris, yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga angin. Selanjutnya ada sedimen glasial, yaitu sedimen yang diendapkan oleh geyser. Proses pembentukan sedimen terbentuk dari batuan beku serta berbagai zat padat lainnya yang kemudian mengalami erosi di suatu tempat tertentu serta akhirnya mengendap menjadi keras. Arus dan gelombang. Arus dan gelombang dapat mempengaruhi sebaran sedimen di perairan. Yang pertama kita bahas arus. Arus dapat mengangkat sedimen yang sudah mengendap kembali ke kolam perairan. Kecepatan dan arah arus dapat mempengaruhi pola sebaran sedimen. Semakin dalam perairan, kecepatan arus semakin kecil, sehingga sedimen yang dibawa arus semakin sedikit. Arus yang lebih besar pada daerah laut dapat menyebabkan erosi pada daerah laut dan terbawa ke arah perairan dekat darat. Arus yang lebih kecil pada wilayah perairan dekat pantai dapat menyebabkan sedimentasi sepanjang pantai. Ini adalah gambar yang menunjukkan arah perjalanan gelombang. Ini bisa kalian lihat langsung di video untuk lebih jelasnya. Selanjutnya kita akan membahas gelombang. Gelombang dapat mempengaruhi sebaran sedimen dasar di perairan. Pada musim barat dan musim peralihan 1, sudut datang gelombang besar sehingga menyebabkan arus sejajar pantai. Pada musim timur dan musim peralihan 2, sudut datang gelombang tidak terlalu besar sehingga menghasilkan arus balik menuju arus sejajar pantai.
Gelombang sedimen merupakan fitur pengendapan sekunder umum yang terbentuk di sepanjang sisi pengendapan gundukan tanah. Di sini ada gambar dengan keterangan-keterangannya. Di sini yang pertama ada gelombang datang membentuk sudut terhadap muka pantai. Lalu ada gambar gelombang ini membuat transport tegak lurus pantai. Ada gelombang ini membuat transport sejar pantai, dan di sini juga ada keterangan arah gabungan transport sedimen jadi membentuk zigzag. Kita lanjut. Yang keempat ada tekstur sedimen. Tekstur sedimen adalah ciri fisik batuan sedimen yang berkaitan dengan butir sedimen, seperti besar dan kemudarannya. Tekstur sedimen dapat mencerminkan proses pengendapan dan transportasi batuan sedimen. Jenis tekstur sedimen yang pertama ada klastika. Tekstur sedimen yang terdiri dari fragmen atau grain dan massa dasar. Lalu non-klastika, tekstur sedimen yang berbeda dari klastika. Yang terakhir ada kristalin, tekstur sedimen yang terjadi pada batuan sedimen yang kompak dan telah mengalami rekristalisasi atau pengkristalan kembali. Ciri-ciri tekstur sedimen. Tekstur sedimen dapat mencerminkan proses pengendapan dan transportasi batuan sedimen. Tekstur sedimen dapat digunakan untuk menginterpretasikan lingkungan pengendapan batuan sedimen. Tekstur sedimen dipengaruhi oleh hubungan antar butir sedimen. Struktur batuan sedimen. Struktur batuan sedimen dapat dibagi menjadi struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer terbentuk selama pengendapan, sedangkan struktur sekunder terbentuk setelah pengendapan. Struktur batu sedimen selalu berbentuk fitur skala besar pada batuan. Di sini ada gambar ukuran-ukuran partikel sedimen. Kalian bisa lihat langsung di video. Yang kelima ada kimia air. Kimia air pada sedimen dipengaruhi oleh proses kimiawi seperti penguapan, pelarutan, oksidasi, dan dehidrasi. Kimia air pada sedimen juga dipengaruhi oleh pH air yang dapat mempengaruhi pelarutan dan pengendapan partikel-partikel sedimen. Penguapan air. Penguapan air dapat meningkatkan kandungan timbal dan strontium serta zat terlarut lainnya. Penguapan air dapat mempengaruhi komposisi isotop radiogenik dalam sistem terbuka. pH air. Perubahan pH air dapat mempengaruhi proses pelarutan dan pengendapan partikel-partikel sedimen. pH sedimen yang diukur adalah pH aktual atau pH H2O dan pH cadangan atau potensial atau pH KCl. pH aktual sedimen mempengaruhi muatan permukaan sedimen. pH KCl digunakan untuk mengetahui keberadaan mineral terubahkan dalam sedimen. Sedimen dan kualitas air. Sedimen dapat membawa nutrisi dan pestisida yang dapat berdampak negatif pada kualitas air. Karakteristik fisik sedimen dapat menyumbat saluran sungai, menimbulkan endapan lumpur di waduk, menutupi tempat pemijahan ikan. Yang keenam ada fisika air. Fisika air pada sedimen dapat meliputi karakteristik fisik sedimen dan proses sedimentasi. Karakteristik fisik sedimen. Sedimen dapat berupa batuan, mineral, sisa-sisa tumbuhan, dan hewan. Sedimen dapat memiliki ukuran yang beragam dari besar boulder sampai sangat halus koloid. Sedimen dapat memiliki bentuk yang beragam seperti bulat, lonjong, sampai persegi. Proses sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pemisahan padatan tersuspensi dari cairan secara gravitasi. Proses sedimentasi sering disebut sebagai pengendapan. Proses sedimentasi secara teratur digunakan dalam pengolahan air dan air limbah. Dampak sedimen terhadap air yaitu sedimen dapat menyumbat saluran sungai, sedimen dapat menimbulkan endapan lumpur di waduk, sedimen dapat menutupi tempat pemijahan ikan, sedimen dapat mengurangi kualitas air di hilir, sedimen dapat membawa nutrisi dan pestisida yang dapat berdampak negatif pada kualitas air, dan sedimen dapat menyebabkan air minum terasa tidak enak bahkan setelah pengolahan air. Ketujuh, mekanisme transport sedimen. Mekanisme transport sedimen mengontrol keberadaan, karakteristik, dan sebaran sedimen pada suatu lingkungan. Ada dua mekanisme transport sedimen berlawanan yang didasarkan atas dua jenis muatan, yaitu 1. Muatan tersuspensi. Pada mekanisme ini, kekuatan arus dari air atau udara menyebarkan partikel-partikel sedimen halus seperti lanau, lempung, dan ukuran pasir, kemudian memindahkannya dalam aliran. Dengan kata lain, partikel-partikel tersebut berada dalam kolom air. 2. Muatan pada lapisan dasar perairan atau muatan yang tidak secara terus-menerus berada dalam bentuk suspensi dalam kolom air, seperti partikel-partikel yang lebih besar dan berat, boulder, pebbles, dan gravel, dirollingkan atau transport sepanjang dasar perairan. Di sini sudah ada gambar mekanisme transport sedimen yang kita jelaskan tadi. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di video. Baik teman-teman, cukup sekian dulu penjelasan saya kali ini. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video tadi bisa membantu kita dalam belajar. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.